Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Di sini saya akan mempraktikkan paket tracer untuk bagian subnetan IP versi 4 network. Lalu kita lihat di sini ya. Di sini saya sudah buka paket tracernya dan beberapa perintah untuk dijalankan. Ada juga konfigurasi dan sedikit hitung-hitung subnet. Seperti yang kalian lihat, di sini ada beberapa IP dan ada juga yang kosong. Itu akan kita isi sesuai kita akan isi di dalam video ini. Sedikitnya saya akan baca dulu objektifnya, tujuannya, yaitu bagian 1, desain skema IP versi 4 subnetting. Yang kedua konfigurasi, dan yang ketiga tes dan troubleshoot networknya. Ada juga background dan skenario-nya. Dalam aktivitas ini, Anda akan mensubnet jaringan pelanggan menjadi beberapa subnet, dan skema subnet harus didasarkan pada jumlah komputer host yang diperlukan di setiap subnet, serta pertimbangan jaringan lainnya, seperti perluasan host jaringan di masa mendatang. Setelah itu, Anda membuat skema subnetting dan menyelesaikan tabel dengan mengisi host yang hilang dan alamat IP yang termuka. Setelah perangkat jaringan dan PC host dikonfigurasi, Anda akan menggunakan file ping untuk mengetes semuanya. Oke, lanjut ke bagian 1. Yaitu buat skema subnetting yang memenuhi jumlah subnet dan jumlah alamat yang diperlukan. Oke, yang A, pertama subnet LAN A network. Kamu membutuhkan minimal 50 host IP address. Dan yang kedua subnet, dan subnet kedua adalah LAN B. Kamu membutuhkan minimal 40 host IP address, dan Anda juga membutuhkan setidaknya 2 subnet tambahan yang tidak digunakan untuk perluasan jaringan di masa mendatang. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada biner /25 sampai /30. Kita akan hitung ya nomor subnetnya dan nomor hostnya. Sebelumnya saya sudah buat di Excel begini. Nih, sebelumnya saya ingatkan lagi, ini ada clue, catatan untuk mengingatkan nomor half bit atau apa namanya itu, to the power of 2 define the number of hosts per subnet dikurangi 2. Jadi per subnetnya itu dikurangi 2. Di subnet ditampilkan dengan huruf tebal dan desimal dan dimulai, dan jaringan aslinya ialah /24. /24 adalah prefix, notasi, dan koresponden untuk desimal 255, 255, 255.0. Langsung aja ke awalannya itu, saya perintah di sini awalannya itu /24 dan memiliki subnet mask 255, 255, 255.0. Seperti ini binarinya, dan nomor of subnetnya 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 8 dikurangi 2 sama dengan 256 dikurangi 2 sama dengan 254. Diingatkan lagi, mengapa dikurangi 2? Jadi memang bahwa bit pangkat 2 menentukan jumlah host per subnetnya itu, untuk menentukan jumlah subnetnya itu memang dikurangi 2. Seperti ini.
Lanjut, slash 25 memiliki subnet mask 255.255.255.128. Ini binernya memiliki angka 1 di depan, atau 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 7 sama dengan 128, dikurangi 2 sama dengan 1256 untuk nomor host per subnetnya, dan seterusnya sampai slash 30, bisa dilihat sendiri. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bawah. Di sini juga ada tabel yang kosong yang kita akan isi juga. Di sini ada beberapa catatan. Jika Anda telah menentukan subnet mask mana yang memenuhi semua persyaratan jaringan yang disebutkan, dapatkan setiap subnet, buat daftar subnet dari awal hingga akhir dalam tabel. Ingatlah bahwa subnet pertama adalah 192.168.0.0. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan. Jumlah subnet dan jumlah hostnya dari sini ialah 255.255.255.252 ya. Lalu di sini ada mempertimbangkan jawaban, ada apa? Subnet manakah yang alamat host minimumnya yang diperlukan? Ialah slash 25 dan slash 26. Balik lagi ke tabel. Tabel juga udah dibuatin Excel-nya seperti ini. Trafficnya kita ambil slash 26. Sesuai tadi yang apa namanya, yang disebutkan di sini yang kita sudah cari, kita ambil slash 26 dan memiliki awal subnet addressnya 192.168.0.0 sesuai yang di sini. Oke, kita lanjut. Mengapa sampai 19? Mengapa ini 64, ini 18, ini 192? Karena diambil dari 64 ini 2 pangkat 2 ialah 4. Jadi kita ambil subnet 4 buah. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengisi IP yang hilang pada tabel address. Yang pertama, gunakan alamat host pertama untuk antarmuka customer router agar terhubung ke LAN saklar A, saklar LAN A. Di mana carinya? Di sini. Di subnet. Ini kita pakai yang ini, ialah first usable IP address 192.162.0. Nah, ini ada kesalahan ya. Maaf tadi lupa. Jadi itu harusnya 168. Bukan 162. Oke, 192.168.0.1 dan subnet masknya 255.255.255.192. Langsung diisi saja. 192.168.0.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.192. Oke, lanjut lagi ke perintahnya. Yang kedua, gunakan alamat host kedua untuk saklar LAN A dan pastikan mengisi alamat default gateway untuk saklar. Oke, berarti LAN A di sini
kita ambilnya yang kedua titik 0 yang ini ya, 192.168.065 titik 192. Ini subnet masknya. Subnet masknya 255.255.255.192. Lanjut ya, kita isi aja langsung. Di sini 192, bukan di sini. 192.168 titik 0 titik 1 titik 65. Gateway-nya sama. Kita copy aja langsung ke sini. Nah, untuk mengisi default gateway-nya yaitu ini dari IP address yang ini. Langsung aja. Ini copy, ini jadi default gateway-nya. Dan juga ini juga sama, jadi default gateway untuk LAN B. Nah, kita lanjut. Kita lanjut yang ketiga. Gunakan alamat host terakhir PCA untuk pastikan untuk mengisi melengkapkan alamat default gateway PC. Default gateway-nya udah ya tadi. Dan lanjut ke LAN B-nya. Yang ketiga, use the first host address. Gunakan alamat host pertama untuk antar muka yang terhubung ke saklar B. Dan yang kedua, gunakan alamat host kedua untuk saklar LAN B. Pastikan menetapkan alamat default gateway. Yang ketiga, gunakan host terakhir untuk PC B. Pastikan untuk menetapkan alamat gateway default untuk PC. Nah, ini PCA. Nah, kalau ini kita tambahin aja dari LAN A-nya. Nah, ini awalnya 1 jadi 2. Jadi 2, dan yang ini awalnya 65 jadi 66. Ini IP-nya sama semua ke bawah. Pack subnet masknya kita copy saja langsung. Nah, PCA-nya dari sini kita pakai yang last. Kita pakai yang last ya. Untuk di PCA. Terus 92 168 titik 1 titik 1 titik 0 titik 62. Untuk PCB nya kita pakai yang kedua, yaitu 126. Yang ini kita copy aja langsung. Untuk subnetnya sama seperti atas. Plan A untuk PCA, plan B untuk PCB. Oke, semuanya sudah selesai. Sekarang kita waktunya konfigurasi. Ketik lagi 2. Oke, kita langsung konfigurasi ya. Baik, kita lanjut ya ke step ketiga, yaitu konfigurasi. Kita lihat yang pertama di konfigurasi adalah konfigurasi customer router. Kita klik routernya, lalu buka CLI, lalu enable. Dan konfigur terminal. Oke, sudah. Yang pertama kita diminta untuk
men-setting password menjadi kelas 123. Oke, kita coba enable secret kelas 123. Oke, sudah. Lalu kita atur passwordnya. Password login yaitu Cisco 123 dengan cara line console. Klik line console kosong, lalu klik password Cisco 123. Oke, enter. Sudah berhasil. Lalu kita klik login, lalu klik exit, ketik exit. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengganti nama router ini menjadi customer router dengan cara hostname customer router, Oke, kita enter. Nah, sudah berubah ya. Lalu kita langsung saja setting gigabit 00 dan 01. Yang pertama kita 00 dulu ya. Kita pengalamatan dulu dengan cara mengetik interface gigabit Ethernet alamatnya pertama 0100/0 dulu ya. Nah, lalu setting IP-nya. Nah, kita coba lihat yang 00 ini IP-nya berapa. Nah, IP-nya ialah 0.1 dengan subnet masknya 255.255.255.192. Kita klik saja langsung 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.192. Oke, sudah. Enter, sudah berhasil. Lalu ketika no shutdown, oke, sudah. Lalu exit lagi. Nah, sudah. Lalu dengan menjalankannya ialah dengan mengetik config running, config dan startup config. Enter. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke gigabit 0/1-nya ya. Dengan cara configure terminal. Configure terminal, lalu alamatnya, interface gigabit Ethernet 0/1, enter. IP address-nya berapa? IP address-nya ialah 065 dengan subnet mask yang sama seperti yang pertama tadi, 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.192. Oke, mantap. Enter, sudah berhasil. Oke, langsung no shutdown lagi. Enter. Exit. Lalu copy running config. Dan config terminal. Startup config. Oke, sudah berhasil.
Lalu perintah kedua ialah konfigurasi dengan dua saklar LAN. Oke, kita ke LAN-nya. Yang pertama kita LAN A dulu ke CLI, lalu kita mulai setting, switch enable, dan ter-enable, lalu configure terminal. Configure terminal. Oke, lalu kita pengelamatannya. Interface VLAN 1. Lalu kita klik IP address-nya. IP address LAN A berapa? Kita lihat di Excel. LAN A. Oke, kita ternyata 0.02 ya. Oke, kita lanjut saja dengan IP 192 sama seperti yang tadi. Oke, 192 168.0.2 dengan subnet masknya sama 192. Oke, sudah. Oke. Lalu klik no shutdown. Oke. Sudah berhasil. Lalu exit. Ketik exit. Lalu IP defaultnya kita ketikkan lagi. IP default untuk bagian yang gateway A. IP default gateway. IP defaultnya berapa? Kita lihat. Untuk bagian LAN A ialah 01 seperti IP G0/0. 192.168.0.1. Oke. Enter, lalu exit. Enter. Sudah berhasil. Oke. Lalu seperti biasa untuk menjalankannya dengan cara config running config dan terminal startup config, running config dan startup config. Enter. Oke, salah, ada yang salah, kita benarin lagi, bukan config, copy. Oke, sudah berhasil. Enter. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke LAN B. LAN A sudah beres, kita lanjut ke LAN B. Sama seperti yang LAN A, hanya saja beda pengelamatan. Enable, configure terminal, lalu interface VLAN. Sebentar, kita cek dulu. Interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Klik. Oke. Lalu kita masukkan IP. Kita lihat IP address bagian LAN B. LAN B 066 dengan default gateway-nya 65. 192.168.0.66. Subnet masknya 192. Oke, enter. Sudah, no shutdown lagi. Switch. Lalu kita exit. Nah, ada yang lupa. Berarti kita belum menyeting terminalnya. Lalu kita setting terminal dulu ya. IP gateway-nya. IP default gateway. IP default gateway yaitu 192.168.0.05.
sudah. Baru kita exit. Oke, kita copy running lagi. Copy running config. Syarat config. Oke, sudah berhasil. Sudah berhasil ya. Lalu lanjut lagi. Kita konfigurasi IP address sampai dan default gateway setting di PCA dan PCB. Oke, ke PCA dulu teman-teman. Desktop, kita ke desktop, ke IP config, lalu kita atur IP-nya 192. Kita lihat dulu ya IP-nya, IP PCA. IP PCA ialah 062 dan PCB 192. Oh, ini gateway-nya 101 dan 065. Oke, 192.168.0.62. Gateway-nya 192.168.0.1. Oke, sudah. Ke PCB, desktop, config, kita lihat IP PCB dan gateway-nya. PCB yang memiliki IP-nya 126 sampai 192 dan gateway-nya 65. Oke, 92 168 titik 1 titik 0 titik 126. Benar 126? Ya betul 126. 192. Ini ya. 192 168 titik 0 titik 65. Oke, sudah. Lalu selanjutnya pertigaan kita testing ya, determinate PCA bisa komunikasi dengan gateway-nya dengan cara dari PCA-nya kita terminal PCA CMD, kita ping ke gateway-nya 192.168. Oke, default gateway-nya 168.0.1. Oke, sudah berhasil. Kita ke PCB, default gateway-nya 192.168.0. Kita cek berapa default gateway-nya. Ini ya, kita pakai 06.065. Oke, kita cek. Oh, gak ketik pingnya. Ping 192.168.0.65. Sudah berhasil. Yang terakhir, kita dari PCA bisa terhubung dengan PCB. Kita coba. Ping 192.168.0. PCB 65. Oke, sudah berhasil. Dengan gini kita sudah berhasil ya. Semua tugas kita sudah terlaksana dari awal perhitungan subnet, mengisi tabel dan konfigurasi.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.